Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah basuwo kita balik dalam sebuah episode khusus pada malam hari kong. Tentu mungkin Dunsana bertanya-tanya apa kira-kira episode khususnya. Nah, tapi sebelum itu Dunsana Soro Minang TV, kami all crew Soro Minang TV tentu dengan sangat senang dan bangga selalu menjumpai Dunsana dalam berbagai macam program yang telah kami sajikan. Sebelum kita masuk dan memperkenalkan apa dan siapa yang ada di studio kita pada hari ini, pada malam hari ini, tentu kami all crew Soro Minang TV selalu berdoa kepada Yang Kuasa. Dunsana Soro Minang TV sadonya yang ada di rumah bersama keluarga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kehidupannya hendaknya, amin. Dan selanjutnya bisa mungkin mulai beraktivitas dan seperti dalam kegiatan sehari-hari, tentu kita berdoa kepada Yang Kuasa segala bentuk aktivitas-aktivitas Dunsana sadonya itu selalu mendapatkan kesuksesan hendaknya, amin amin ya robbal alamin. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonya seperti biasa kita mendapatkan tamu-tamu kehormatan yang hadir di studio kita, yaitu orang-orang yang mungkin sebagian besar dari Dunsana Allah mengenal beliau. Tapi mengapa dan ada apa pada malam hari ini? Sebelum kita melanjutkan diskusi-diskusi dengan kedua orang tokoh yanglah hadir di studio kita, tentu kami selalu berharap kepada Dunsana Soro Minang TV sadonya supaya Soro Minang TV bisa selalu eksis menjumpai Dunsana sadonya dalam berbagai macam program, tentu berkat dukungan daripada Dunsana sadonya, yaitu di like lah, di share kah, di subscribe kah YouTube-nya, dan diberikan komentar dan segala macam, sehingga semua program-program tersebut bisa menjumpai Dunsana sadonya, bisa menemui Dunsana sadonya setiap SMTV melakukan liputan atau program-program berikutnya. Oke, Dunsana ikuti podcast kita secara khusus hari Ahad tanggal 23 ya, tanggal ini ya? Tanggal 31 Juli tahun 2022. Hari ini sekitar jam 8.30 malam, insyaallah swantalai kita akan berbincang-bincang bersama dua tokoh yang telah hadir di studio. Untuk itu Dunsana ikuti selalu Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonya seperti apa yang kami sampaikan tadi, siapa dan ada apa studio didatangin dua orang tokoh yang cukup dikenal di Sekupang pada paling tidak, yaitu yang pertama Ambo perkenalkan, yaitu yang di samping Ambo nang ganteng wal pakai jasa. Ada nama Bapak Akmal Caniago. Beliau adalah Ketua Gema Minang Kecamatan Sekupang. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Sehat nampaknya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya kan? Oke, di samping Pak Akmal pakai kacamata ganteng kan Pak? Hah? Ya, di samping Pak Akmal yaitu Bapak Rezanov, Sekretaris DPC Gema Minang Kecamatan Sekupang, dan berbagai macam aktivitas organisasi lainnya. Kan begitu ya? Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam. Oke.
Nusana Surau Minang TV, adapun rencana kita berbincang-bincang sangenek dengan tokoh pemuda Minang yang ada di Kecamatan Sekupang dalam rangka mencoba balik membangun setelah setelah dilanda COVID berbagai macam sehingga membuat berbagai organisasi termasuk Gema Minang Kecamatan Sekupang agak sedikit vakum di dalam pergerakan beberapa tahun terakhir. Nah, untuk itu kita berbincang-bincang. Pak Mal. Siap. Nah, tuh. Lah garu suara host Pak. Garu suara ya. Lah garu suara host go. Pesorak san dari pagi. Pak Mal. Ya. Gema Minang Kecamatan Sekupang. Pak Amal lah sebagai ketua. Ya. Salamogo apa sih kegiatan-kegiatan kita salamo semasa Pak Akmal lah. Ya. Mungkin apa tentang kegiatan-kegiatan Gema Minang itu secara umum khusus di Kecamatan Sekupang. Ini kini go kan agak sedikit kayaknya Gema Minang kini kok lagi sedikit bereforia secara umum ya. Di Kota Batam ada pergantian mendapatkan ketua umum baru ya kan. Nah, kira-kira euforia kok bisa sampai enggak ke Kecamatan Sekupang menyambut dengan segala bentuk bersukacita dengan adanya periode yang baru terhadap Gema Minang secara umum gitu. Insyaallah. Nah. Baik, terima kasih Pak Host Suara Minang TV. Ya. Baru urang awak. Oke. Khususnya Kota Batam. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak telah silahkan waktu untuk kami ya datang ke studio Suara Minang TV. Suara Minang TV sambil ngopi. Ya. Tentang kegiatan Gema Minang Kota Batam khususnya di Kecamatan Sekupang. Ya, pada awalnya alhamdulillah cukup agresif kita. Ya, berbagai kegiatan, baik event itu ada futsal, ini segala macam. Setelah COVID ya, COVID-19, jadi kita vakum, bukan kita ya, seluruhnya vakum. Secara umum organisasi. Secara nasional. Jadi kita vakum. Nah, berapa hari belakang, alhamdulillah kita mengadakan MUBES. Ya, MUBES benar. Gema Minang, ya. DPP ya. DPP Kota Batam. Dan di situ lahir sosok figur sebagai pemimpin ketua umum. Telah terpilih saudara kita, ya, di sana kita. Pak Leo Putra ya. Alhamdulillah beliau sudah terpilih jadi pemimpin kita, ketua umum DPP Gema Minang Kota Batam. Nah, tentu dari beliau berharap dan kami sebagai ketua DPC ya seluruh Kota Batam ya kita berharap lebih agresif, lebih booming lagi. Kamu konyol ya dalam satu wadah membangun komunikasi, merangkul orang-orang awak ya di Kota Batam yang tasera kan, yang tasera kita kumpulkan yang tercici kita kumpulkan balik pada umumnya khususnya di Kecamatan Sekupang. Nah, tentu kita berharap namanya ekososial kemasyarakatan tentu ikut tidak lapeh dari kita bersama ya. Dan itu pula kita berharap ya Kota Batam khususnya Kecamatan Sekupang, pemuda-pemudi Minang, ayo mari kita membangun komunikasi, ayo mari kita bergabung bersama DPC Gema Minang Kecamatan Sekupang. Nah, untuk kedepannya kita berbuat yang lebih positif, yang lebih bermanfaat, yang martabat, yang berprofesional untuk kedepannya. Kita akan rubah sistem-sistem secara kita berdusana yang kita galakkan secara sosial, ikut segala macam. Nah, tentu lepas dari komponen dan juga sebagai sebagian dari anggota-anggota tersebut.
dan tak lepas juga kita dari yang tua-tua. Ya. Kalau kita berjalan satu ya dia nantu Ya. itu. Nah, namun alhamdulillah berapa hari ke mungkin ada seketek yang membuat kita bahagia, merasa terharu, ya. Salah satu ya mungkin berapa hari ke belakang kita ada bolak-balik ke kampung ya, ke Sumatera Barat, ke kampung sendiri. Ya. Kebetulan Nambu berasal dari Kecamatan Rambatan. Oh. Kanagarian Sumawang. Iya, iya, Kecamatan iya. Rambatan. Tanah Datar itu ya? Kabupaten Tanah Datar. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Jadi bolak-balik karena ada urusan keluarga orang Betul, kurang sehat, Iya. kita bolak-balik. Nah, kita balik ke Siko, tahu-tahu alhamdulillah kita monitor salah satu ada rupanya studio suara Minang TV, tapi suara orang awak. Iya, Sampai iya, kita iya. duduk-duduk mengerumpi dan Iya, juga iya, ada iya, iya. apa kafenya SMTV, Kedai kopi. kate kopi Iya. kalau bahasa awaknya. Iya, 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 iya. Jadi setelah kita rasakan memang ijek kopinya. Jadi agak teraso tetaluanya Iya. gitu. Jadi rupanya Iya. Ketua Agama Minang Kecamatan Sekupang Ya. tak lambe tahu ada orang meralik di muka rumah ya. Iya betul. Sekjen dari hari pertama lah tahu ya gitu. Banyak info. Nggak gimpo Ya. deh. Ketua sibuk lah balik ke Padahal. Padahal beliau sering kontak ambo, Ah. betul sangga kan. Iya, 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 iya. Tidaknya kita tahu bahwa Iya, iya. di apa daerah kita, Betul, betul, betul. bulan kita pun berdomisili di Sekupang di Iya. tempat koperasi. Ya. Nah, jadi kembali cerita tadi, ada yang membuat kita salah satu bahagia ya Pak Sen, ya. Dengan pada dasarnya yang ngerumpi ditampai Ya. gitu kok di kafe Ya. SMTV. Ya. Jadi adalah sambil diskusi ringan, sambil ngopi-ngopi kok. Nah, mungkin dek karena kopi jahit tadi, terlalu tapai, terlalu pinang kan. Terbuka pemikiran. Terbuka pikiran gua. Apa channel gua kan? Iya, 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 iya. Full. Full ya. Connect. Ya, Nah, ya. jadi ada ide, ya alhamdulillah dari berdua, bertiga, ikut segala macam, dan insya Allah salah satu di spot oleh Suara Minang TV juga. Masya Allah. Luar biasa. Iya, iya, ya. iya, iya, iya. Untuk DPC Gebabinang Kecamatan Sekupang, Ya. insya Allah Pak Os, kita akan mengadakan kegiatan 17 Agustus, Oh, ya, momen ya. momen, Ya, momen ya. 17 Agustus. Ya. Nah, kita mengadakan adu tradisi orang awak Minang, Iya. bakoa, ya, Berkumpul-kumpul ya. kumpul bakoa. Main koa. Ya, kalau istilahnya lagi disiko komandan kan gitu. Jadi Kawan tertolong candu lapeh. candu lapeh. Hah? Oh, candu lapeh kawan tertolong ya. Bukan kawan tertolong hati sakit, tidak. Itu candu lapeh Kawan- sambil bersilaturahmi Bersilaturahmi, berdusana. ya, betul. Khususnya kita yang di Kecamatan Sekupang. Dan kita berharap bukan di Kecamatan Sekupang saja, dusana-dusana kita yang ada nanti ya di Kota Batam Ya. ataupun di seluruh DPC Gema Ya. Minang yang ada di Kota Batam Yang pingin. yang pingin, dan juga kita berharap Ya. ya mungkin Untuk ikut mensukses ya. ikut jadi mensukseskan, ikut jadi peserta nanti. Oke, sebentar Pak Akmal. Ya. Sebelum kita masuk kepada sebuah sebuah event 17 Agustus. Ya. Nah, nanti mungkin bisa Sekjen bisa menjelaskan teknisnya seperti apa. Ya. Tapi Ambo masih pingin menggali sangene tentang Gema Minang Ya. secara umum kan gitu. Ya. Gema Minang seperti yang kita tahu, penduduk Batam itu sebenarnya 60 sampai 70% itu adalah orang-orang usia produktif. Ya. Bahkan sampai 80%. Kadang-kadang kameramen gue sebenarnya Pak. Nah, berarti logikanya adalah orang awak kalau kita bawakan ke dalam berbicara orang Minang khususnya yang ada di Kecamatan Sekupang, Iya. berarti logikanya orang awak yang ada di Kecamatan Sekupang sebesar 60 sampai 70% itu adalah orang yang masih berusia produktif juga. Logikanya kan itu anak muda. Betul. Anak bajanggu gaya-gaya gue mungkin tak barang. Enak. Iya, iya. Nah, Ba'a kira-kira Pak Akmal Ya. sebagai ketua Gema Ya. yang sebenarnya lebih banyak anak mudanya daripada orang tuanya sebenarnya. Betul. Orang awak ya Betul. khususnya di Kecamatan Sekupang. Betul. Apa nanti
ke depan, kira-kira Pak Akmal sebagai Ketua Gema Minang Kecamatan Sekupang, Iya. untuk merangkul seluruh komponen-komponen orang awak tadi itu, Iya. khususnya generasi muda Minang itu gitu. Ya. Begini Pak Sakril, Pak Os, kedepannya kita punya program, Ya. kita merangkul seluruh Ya. elemen ya, khususnya pemuda dan pemudi, Ya. orang Minang Ya. yang ada di Kecamatan Sekupang. Ya. Ya. Nanti kita rangkul. Nah, kenapa pemuda dan pemudi tadi namanya generasi muda Minang? Ya. Ya. Tentu dari pemuda-pemudi tadilah generasi penerus. Ya. Nah, kalau kita juga nanti ke depannya, kita lah berapa periode, Ya. ya, bukan Sebentar, lo berapa periode Pak Akmal? 3 periode, 3 periode. Oh, termasuk ya Pak Reza? Oh, kalau untuk sebagai sekjen yang pertama. Umur lagi nih? Kalau umur sebenarnya kamu tuh ada Pak. Oh iya, sebentar dulu ya. Sebentar. Oh, begitu ya. Iya, Berarti seperti itu. memang kok potong ya Nusana Iya. Soro Minang TV. Memang tugas berat lah bagi Pak Akmal Iya. sebagai Ketua Gema Kecamatan Sekupang Iya. mencari generasi-generasi penerus Betul, betul. Gema yang ada di Kecamatan Sekupang Betul. paling tidak. Betul. Dengan cara merangkul tadi. Betul. Silakan. Nah, nanti kita merangkul, dengan nanti setelah kita rangkul, nanti kita berikan wejangan, Ya. terus nanti kita pilih kader-kadernya, adik-adik dan keponakan kita. Nah, tentu kita mungkin ya di penasehat, di segala macam. Iya, betul, kita bimbing, mengarahkan. Iya. Ini tuh harapan kita ke depan. Jadi intinya adalah dengan sisa-sisa waktu, ya, mumpung ada 17-an Agustus, ya, dicoba balik membangkian. betul. Mudah-mudahan mudah-mudahan generasi muda Minang yang ada di Kecamatan Sekupang khususnya Ya, bangkit balik, Bangkit balik. sehingga nampak bibit-bibit yang akan menjadi calon-calon pimpinan Gema Minang Kecamatan Sekupang pada saya. Iya. Oke. Nusana Solo Minang TV sadonya sebelum kita masuk ke Sekjen Gema Minang dan berbicara tentang kira-kira tadi ada sedikit gambaran event yang akan dibuat oleh Gema Minang. Sebelum itu kita calik dulu Nusana yang telah berkomentar, mau tahu ada. Nah, siap. izin sebentar lu Pak Ketua. Siap. Pak Sekjen? Ya. Siap. Oke ya. Di sana Soro Minang TV sadonya intinya adalah Gema Minang Kecamatan Sekupang dengan sudah adanya terbentuk kepengurusan baru dan situasi kini sudah mulai membaik, maka mendapat sebuah semangat baru, Iya, betul. ingin merangkul balik Dunsana yang selama ini tergabung di dalam Gema Minang itu sendiri. Betul. Oke, Nusana Soro Minang TV, terima kasih banyak yang telah berkomentar. Lumayan cukup luar biasa ya penggemar Gema Minang. Agus Dianto, mantap Bang, Bengkong indah menyimak. Masya Allah, terima kasih Pak Agus. Iswandi, Bengkong Harapan 2 hadir, terima kasih Pak Iswandi. Osma Putra, Senayon hadir, selamat malam Soro Minang TV, terima kasih banyak Pak Osma. Senayon berarti di mana ya? Di mana Senayon Pak Osma Putra? Mungkin diberikan keterangan lebih lanjut berikutnya. Lanjut Pak MD Mansur, lama cerita hari Ahad malam sambil menunggu sambil mengopi-ngopi gitu nah Ya. minum teh talu ya pada saya. Kita cerita-cerita hal yang produktif malam hari itu. Tengku Johan Johari, Assalamualaikum, Surabaya menyimak. Luar biasa. Terima Salam. kasih banyak di sana Salam. ambasadonya penonton nyuci-cieknya tapi jauh-jauh ya. Jauh-jauh. Sajauh-jauhnya tetap orang Minang. Betul. Ada penonton kita yang dari Malaysia, Alhamdulillah. Kanada, Australia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan dukungan-dukungan dari Nusana Soro Minang TV, SMTV tetap semakin berkiprah dan semakin jaya adanya. Amin. Oke, sebentar Pak Kemal. Siap. Boleh boleh izin mengecek ya Pak Reza? Silakan. Ya. Pinjam boleh deh. Boleh. Pinjam Pak Reza. Ya. Cocok di dia celik lagi lampu nah. Oh lah. Ya.
Pak Reza. Siap. Tadi sangene ketum mengecek Ketua begitu singgol oh gitu ya. Ya sorry, ketua kecamatan ya. Iya. Ketua DPC mengecek Pak Akmal bahwasanya ya dengan ingin memanfaatkan momen 17 Agustus bergembira ria sebagai rakyat Indonesia, maka Gema Minang pun dengan momen itu ditambah pula dengan semangat setelah ada generasi baru pimpinan DPP itu sendiri, sehingga mancun balik semangat kita-kita yang ada di DPC. Sebagai sekjen, mungkin bisa sedikit lebih detail kira-kira apa yang sebenarnya yang akan dibuat oleh Gema Minang Kecamatan Sekupang dalam rangka membangkitkan balik semangat dan silaturahmi sesama anggota Gema Minang yang ada Kecamatan Sekupang dan bersempena dengan perayaan 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Silakan Pak Reza. Ya, terima kasih Pak Sarpel. Mungkin sebelum itu perkenalkan diri, kok lo ada yang lupa suruh orang rumah like deh. Ya, siap. Ya. Warga Tiban Usingnya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Dunsana Suara Minang TV. Suara Minang TV. Ya. Semoga Suara Minang TV makin oke, Amin. makin jaya dan menjadi TV yang sebenarnya. Jadi mengulas dari sejarah kami Minang. Ya. Sebenarnya kami lo dari Sekupang lo sedikit sakit merasa tahibot. Artinya dulu kami adalah sebagai motivator dari Gema Minang yang ada di Kota Batam. Karena kami dulu satu-satunya yang punya kantor Gema Minang yang punya sendiri. Dulu ya. Sampai kini. Oh sampai kini masih ya. Jadi alhamdulillah kini Gema Minang ulah di berbagai macam sudah punya betul ya. Mulai ada kemajuan ya. Nah, jadi alhamdulillah memang mudah-mudahan dengan ketua yang baru ini mudah-mudahan akan terjadi perubahan demi lebih semangat lagi ya. Bersemangat untuk Gema Minang, artinya biar ini kompak seperti dulu lagi. Ya. Oke. Jadi memang dalam hal ini seperti yang dibilang ketua, memang kami selama ini sudah vakum karena keadaan COVID. Keadaan tapi dibilang vakum tidak juga. Ya. Seperti kegiatan tahunan bazar di Sekupang itu tidak lepas dari Gema Minang. Oh iya. Tetap ya. Tetap. Betul. Karena kalau ini dilepaskan kan sayang. Ya. Sakit dilepaskan oleh pihak ketiga, nanti kadang-kadang terjadi gesekan. Betul. Jadi alhamdulillah kegiatan itu membantu kepada para pedagang dengan nilai ongkos untuk apa yang tidak terlalu besar. Ya. Jadi artinya sebentar, sebenarnya Gema Minang Sekupang tanpa sadar sebenarnya tetap masih ada eksis dengan adanya Salamogo ya dalam tanda petik memegang pasar Sungai Harapan ya, sehingga kegiatan-kegiatan seperti bazar Ramadan ya kan itu masih tetap berjalan di bawah binaan Gema Minang itu sendiri ya. Begitu ya Ketua ya? Oke, lanjut. Begitu juga dengan sosial. Kadang-kadang kan banyak juga orang Minang yang mungkin dalam batu COVID itu terkena musibah atau masalah ya kami juga kumpulkan walaupun sedikit kan beban saudara kita situ. Betul. Nah, jadi kami selaku pengurus Gema Minang terima kasih juga kepada SMKP Kopi Jahe. Kalau ambo kalau ingin tahu rasa kopi datanglah ke Kopi Jahe. Iya. Ambo gratis. Iya. Tidak akan berubah rasanya. Iya. Jadi terima kasih juga kepada Suara Minang TV yang telah memfasilitasi kami dalam rencana kegiatan memperingati Hari RI yang ke-7. Rencana kami dari Gema Minang akan mengadakan pertandingan koa ya. Apa nama ceki ya. Iya.
Jadi momen ini dalam rangka memperingati juga ajang silaturahmi antara orang Budo Minang atau orang awak yang ada di Semeru Kupang. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita dalam acara itu nampak tokoh-tokoh muda yang mungkin bisa kita ajak untuk menjadi pengganti kami ke depannya. Iya. Kalau udah umur kami kan 51. Oh, berarti lah melebihi syarat calon ketua umum Batang tuh. Batang tuh 50 ya maksimalnya. Tapi karena Mengko ndak daftar, Pak. jadi itulah gunanya ini kegiatan kegiatan untuk permainan kuah itu di situ kita lihat lah. Kita kan bisa nampak. Ya. Mudah-mudahan dengan berkumpul kita bisa duduk, tukar-tukar nomor handphone, saling berkomunikasi dan memberi motivasi kepada anak orang Budo Minang yang mungkin potensial. Ya kita memberi motivasi berorganisasi, tidak sesuatu yang menakutkan. Ya. Artinya organisasi adalah sosial, dengan sosial tentu ibadah yang terakhir. Iya. Itu yang penting kan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan kegiatan yang akan kita laksanakan rencana tanggal 5 kepada sanak-sanak kita yang ada di Sekupang maupun Kota Batam. Kupang secara khusus. Sekupang khusus Kota Batam pada umumnya. Silakan datang ke SMKP di Bank Koperasi untuk pertandingan kowa. Wah ya. Nah, kami dapat banyak aru ampe grup aja. Ampe pool ya. Ampe pool. Mencapai selesai. Pokoknya happy. Nah, kalau makin lama besok bosan. Ampe pool dengan total hadiah sebesar 6 juta. Banyak mah. 6 juta. Ayo ke sekjen mah. Dengan total ketua panitia. Tentulah jalehlah lubang dari mama ya. Iya. Kebetulan dengan amanah dari ketua dan jadwal berapik dan sore tadi, Ambo pun ditunjuk sebagai ketua. Sebenarnya tugas Ambo banyak. Kebetulan Ambo pun sebagai ketua RW 16 di Tibanosing, tapi demi kegiatan Gema Minang, insya Allah 2 beban akan kami laksanakan. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, dengan 6 juta itu berupa bintang emas, dan alhamdulillah juga ada piala bergilir dan piala tetap. Terima kasih kepada Bapak SM TV yang telah menjadi sponsor untuk piala bergilir. Dan piala tetap. Dan piala bergilir itu artinya untuk mempersatukan kembali. Jadi turnamen itu tiap tahun. Insyaallah. Tapi kalau dua kalinya juara, apalah betul. Itu jatahnya benar. Nah, jadi memang kegiatan itu positif untuk yang lebih fokus atau untuk silaturahmi. Mungkin selama dalam suasana Covid kita mungkin tidak bisa berkunjung ke rumah sana karena masalah prokes. Alhamdulillah Covid udah bukan tak ada, masih ada. Tapi insyaallah. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Covid itu habis. Tapi hilang kembali dan kita bisa kumpul lagi. Aktivitas kembali normal seperti biasa ya. Mudah-mudahan di turnamen nanti kita berkumpul bersama orang Minang, orang tua kita. Di situlah kita mencari satu solusi atau kita mencari figur-figur enam budo karena wajar di pertandingan beberapa kali kita celek pedagang itu banyak enam budo. Betul. Banyak enam budo dan banyak bukan itu ada beberapa orang akan dilirik karena rasanya pas untuk memimpin kepemimpinan ke depan. Mungkin itu Pak Sapir. Tapi masih banyak pertanyaan untuk Pak Riza. Siap. Enak. Pak mau 2 tuh jatahnya 2 lah minimal ampe jatahnya. Ya kan? Pak Reza. Memang secara apa namanya Gema Minang kini itu kan seperti yang telah kita dengar tadi kan ingin membuat sebuah acara 17 Agustus pertandingan koa. Sebenarnya apa sih dasarnya bagi Gema Minang kok koa? Kan gitu ya. Apa namanya? Apakah ya mungkin Gema Minang lah yang tahu karena memang wak mencari koa gue bagi orang-orang awak ya sampai kadang-kadang sampai batu-batu untuk silaturahmi cocok di situ ya kan. Nah jadi mungkin kan ada di beberapa tempat kan ada pertandingan-pertandingan model tuh. Jadi
kira-kira motivasi Pak Reza dan sebagai ketua panitia, kenapa KOA menjadi salah satu salah satu alat bagi kita dalam melakukan perayaan 7 Agustus sambil bersilaturahmi itu gitu. Ya, jadi gitu Pak Host. Jadi memang permainan KOA kalau kita masih di kampung, itu tiap kadang itu ada KOA. Bahkan orang kalau belum bisa main KOA, bisa bernilai. Karena KOA arena sih dia mah. Alat KOA soalnya kan merajut tuh. Iya. Karate sebalik menjadi dua le. Nan terakhir dua tuh kita samakan. Kalau lah sama, lah bisa maju. Artinya kalau bisa instannya itu lah masuk barang, berarti lah cocok, berarti itu masuk. Lah putih itu nggak mau teman. Itu lah bisa diangkat orang itu. Itu mandiri Ambon. Iya. Jadi memang setelah kita cari di warung-warung ratu-ratu itu banyak kan memang yang banyak itu saya lihat di apa ada kadai emang kawatigo dan Indonesia. Iya. Jadi memang kebanyakan ini kan kebanyakan peminta dari sana gitu. Dan Kowaiko Pak Hos kini bukan orang Minang itu lagi. Orang Melayu pun dah pandai. Iya ya. Orang Medan pula pandai. Iya. Orang Palembang pula pandai. Pandai ya. Nah, karena apa? Karena mungkin di Lapau. Iya. Bagawu enak. Akhirnya memang main Kowa itu asik. Asik ya. Di mana asik main Kowa itu? Apalah kebetulannya, mau kasih kawan. Tapi memang Pak Akmal sama Pak Reza, SMKV saja ada, baru di situ lah Pak mencari yang benar-benar mencari kawan-kawan yang mengkoa gitu. Jadi alhamdulillah memang betul kecil Pak Reza memang cukup banyak peminat pecandu koa di SMKV di beberapa tempat ya kan. Ya mungkin itu juga yang menjadi dasar ya. Bagi Gema Minang secara umum tuh Pak Reza sebagai ketua panitia memilih permainan-permainan yang dalam tanda petik yang memang sangat disukai oleh orang-orang awak, khususnya generasi muda mungkin atau mungkin ada yang tua-tua kok yang kamu daftar enak banyaknya yang tua sambil kita bersilaturahmi kan begitu ya. Ya tambah juga saya kadang-kadang orang-orang kita rantau tinggal kadang-kadang jauh tuh. Perumahan elit, tapi deh ini main kowa aja jauhnya ke Sengarapan. Iya nyepai Sengarapan ya. Di situ ada karena di perumahan itu tak ada. Iya. Begitulah pokoknya keinginan pertama ya keingin bagurau, baju baru sana. Nah itu sebenarnya inti. Iya. Jadi memang tidak ada dasarnya permainan kowa hal-hal yang tidak positif artinya. Yang negatif tidak ada lah, insya Allah mudah-mudahan. Memang murni untuk permainan barangkala artinya pakai orang tadi candu lape kawan tertolong. Tapi juga ganti kadang candu kawan tu lah pelo awal menolong Baca orang Medan sabit bari rongan. Oke, di sana Soro Minang TV Gema Minang Sekupang ingin mencoba merajut balik silaturahmi yang telah hampir vakum selama 2 tahun lebih kurang secara organisasi. Walaupun sebenarnya indahlah vakum-vakum mana, ada kegiatan-kegiatan di tingkat kota pun tetap secara kepengurusan ikut. Di tingkat Sekupang pun sebenarnya tiap tahun selalu ada momen bazar-bazar Ramadan yang dikelola oleh Gema Minang Kecamatan Sekupang, khususnya yang ada di Pasar Sungai Harapan. Tapi kini dalam rangka 7 Agustus tadi sesuai dengan penjelasan dari Ketua Panitia yang juga sekaligus Sekretaris daripada Gema Minang Kecamatan Sekupang mengatakan dalam rangka 7 Agustus membuat pertandingan atau pertandingan lah namanya turnamen ya, tapi kalau turnamen itu lebih kepada olahraga fisik ya seperti voli futsal tapi kok olahraga asal otak je lah. Asal otak ya. Boleh dikatakan sambil mempererat yaitu permainan koa. Dengan sebuah alasan
dima kalau orang awak nan lai duduk palapau pasti koago nan di pakaian. Ya nak, yang selalu menjadi alat untuk bersenda gurau, ya kan? Karena gini Pak, karena di kampung itu permainan koago permainan beradik. Oh, ya. Beradik. Itu kan dari koago permainan beradik. Apa yang menjadi dasar? Awak memang nggak tahu. Nah, memang kalau kita orang-orang yang dalam ya orang tua ya. Orang tua itu yang beradaknya sopan dalam mapus kalau. Kadang-kadang di situ situlah mulai tiga. Nah, permainan bagi orang dulu permainan beradak memang wakil orang tua itu nggak sopan itu. Kalau mencari mau permainan kawan. Tapi kalau kini kan tak lain. Berang cekir lo kau kan aku orang lo kau tapi alah. Iya. Tapi itu asli itu hanya bisa menyadari kan hanya jangan sampai sakit itulah kembali kepada prinsip kita masing-masing. Iya. Bukan ya mungkin di situ lo melakukan undang-undang kan lapis segala permasalahannya mungkin yo kajorikan tua lapis lah situ sadonya. Lapaneh lakaruh kepala kan ada beraktivitas di kantor ya nak. Kalau mulai sudah semuanya Isa, duduk di lapau, ya nak. Tapi alhamdulillah ketika kita cari, kadang-kadang kato kawan tapi tidak boleh, itu kalah. hanya sekadar guran aja, tidak balik hati. Itu yang kita cari. Alhamdulillah selama kita mencari itu tidak ada lagi sekan. Artinya setelah itu ya kalah. Nah, cuma kan itulah artinya pemersatu bagi kita. Teknis tadi tanggal berapa Reza? Tanggal berapa insya Allah kita mulai? Rencana kita akan mulai tanggal 5 Agustus ya? 5 Agustus. Jadi kepada pemirsa Sorobenen TV kita hanya menyediakan sampai full aja. Ya. Biar tidak berlama-lama. Artinya kalau lama pun kita bosan. Artinya biar capek selesai. Dengan hadiah yang sampaikan tadi 6 juta. Total hadiah 6 juta. Dalam bentuk bintang emas. Bintang emas. Masya Allah luar biasa. Plus dengan piala bergilir SMTV dan Gema Minang ya. Jadi memang dalam hal ini terus terang kami tidak mencari keuntungan. Ya. Nah, dengan nilai yang ada, dengan hanya 100.000 per pasang, coba hitung itu. Berapa kalau seandainya 80 berapa lah nilai itu? Iya, lapa. Kalau nanam pemain koal atau bayang para piti masuk ya. Padahal berapa yang dapat itu kami kembalikan. Tujuan kita sebenarnya adalah menjalin silaturahmi yang selama ini mungkin tertunda. Nah, itu aja. Oke, di sana Sorobenen TV sadonyo kita coba balik Pak Sekjen, Pak Sekretaris ya, berang lah nah pon ketumena. Ya Sekretaris DPC dan Ketua DPC kita coba menyepu balik di sana Sorobenen TV yang lah berkomentar cukup banyak cukup banyak di FB ya. Untuk di sana Sorobenen TV yang ada dan monitor di YouTube-nya Sorobenen TV, mohon maaf kami tidak bisa baca, tapi nanti jika seandainya memang ada komentar, insya Allah kita akan bisa balas komentarnya pada saat selesai acara nanti. Kita lanjutkan. Lama cerita Askar Zain, warga Bengkong banyak nan menonton Mak Safir. Iya. Kalau kawak bamama berarti kak ketua Gema harus bamama lah enggak ya Pak? Berarti ya nak. Catnya di belakang lo doang nak. Aku pun channel dulu. Oh iya. Masya Allah luar biasa ya. Ya. Yo kan yo ditinggal kampung dicari kampung. Ditinggal dusana dicari dusana. Nang kampung enggak biasa nang suku enggak. Nang kampung enggak biasa nang suku enggak ditukar. Oke. Pak Tengku tadi Surabaya, alhamdulillah terima kasih banyak Pak Tengku. Pak Andi Samudra, assalamualaikum Pak Marajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Ketua Jo Pak Sek Gema Minang. Waalaikumsalam. Jawab beliau Pak Andi ya. Terima kasih banyak Pak Osma Putra. Senayan ko di Bengkong sadai. Anyo haniang sen Pak ke Pak Akmalnya Pak Osma. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Iya lupa Pak. Terima kasih banyak.
Selanjutnya Pak Ahmad Sushewan. Nah, kok Mamak Wak Jul menonton. Terima kasih banyak. Mak Iwan, lanjut. Tiaska Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air Molek. Rengat Inhu Riau menyimak Suara Minang TV, suara orang awak. Masya Allah. Terima kasih Pak Tiaska Indra, penonton setia dari Air Molek. Aduhlah seorang lain. Terus anak gitu Iskandar Caniago menonton. Assalamualaikum. Terus anak main lah agak lama Pak Iskandar go ndak main di SMKP go. Ya nak. Ndak teragak jo apa jo Tetalu Pinang. Kau coret nama apa ya? Kau nak coret nama apa ya? Ditunggu Pak Iskandar dek ketua. Lanjut Pak Andi Samudra, beda jo domino ya Pak Sek. Domino kalau indak bampehan batu tu ndak lasuh rasul. Iya betul. Betul. Beda antara domino jo koa. Kalau kuah kan merusuhan. Kok kuah go bantu orang mali jari teranak go di pasar kami kok di Solo merupaneh nak. Iya. Masuk suruhan tu ya nak. Oke. Mungkin itu yang ibaratnya. Adek tadi ya. Oke. Ada seninya ya. Ibaratnya kalau aku kan bampen. Itu Ya. turun dari datu itu. Oh, iya. Betul ya Bandi, kalau seandainya pertandingan domino belapak tuh ya. Ya, oke. Lanjut Pak Iskandar Cenego. Assalamualaikum Pak Os. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Gema Minang Kecamatan Sekupang Sana Ambo Pak Akmal Canego beserta Sekjen lihat. Sana Ambo Rezanov. Oh iya. Tentu yo di sana, tapi Cenego. Yo kok di sana dak di Siko sana, kok yo datang kemari. Lamo. Kok coret nama lain. Bang. Oke, Pak Osma Putra, selamat malam Pak Akmal sama Pak Sekjen, ya kan? Malam kembali, terima kasih Pak Osma Putra. Oke, di sana Suara Minang TV, kita lanjut cerita-cerita aja Pak Akmal. Pak Akmal, yo kalau dalam formal tuh bapak nak. Iya. Kok mama adik dekol nah, tapi nan jelas secara formal tuh bapak lah Kita nak. lah minum kopi kita di bawah. Baru beda panggilan tenang. Oke. Pak Akmal, Siap. sampai sejauh mana optimisme Pak Akmal Iya. dalam rangka merajut balik silaturahmi sesama Gema yang ada di Kecamatan Sekupang secara khusus dengan membuat event kecil Iya. di dalam rangka perayaan 17 Agustus itu gitu. Begitu Pak Sapril. Ya. Ya, terutama harapan gitu sekali ya tidak terlepas namanya kita kerja sosial ya. Iya, Arti betul. katanya gitu Ya. saatnya momen itu kita gunakan Ya. 17 Agustus untuk mengumpulkan dusana-dusana kita. Gitu. Kan tak mungkin kalau jauh tidak bisa kita layangkan sendiri. Iya, betul. Oke, tak bisa kita cabekan sendiri. Iya. Nah, tentu dalam hal itu mudah-mudahan rasa terpanggil balik. Ya, betul. Dan juga salah satu ya yang membuat kita lebih semangat lagi, salah satu yang mensupport kita DPC Gema Minang Sekupang itu adalah SMTV. Luar biasa. Ya, Suara Minang TV, suara orang awak. Iya, suara orang awak. Ambo sebagai ketua DPC Gema Minang yang diamanahkan, ada sekretaris dan juga mungkin pengurus yang mewakili. Ya, kita mendoakan mudah-mudahan SMTV kok lebih asik depannya, lebih diketahui masyarakat luas. Amin. Mudahan meluas, mempublik. Ya, Luas. amin. Ya, bisa mungkin tumbuh cabang-cabangnya lain. Ada SMTV, SMTV. Insyaallah. Itu harapan kami. Betul. Ya, kita mungkin dalam momen itu tidak ada yang lain. Pertama kita momennya 17 Agustus. Nah, yang kedua disitulah kita mungkin tentu saja mengumpulkan dosana kita. Ya. Mengimbau balik secara dengan Niko kegiatan atau mungkin permainan tradisi gitulah dari dulu ya di Minangkabau Sumatera Barat. Betul. Nah, itu harapan gitu. Nah, di situ nanti kami sebagai pengurus akan nanti setelah itu kami akan mengundang secara Gema Minang. Nah, di situ kami mencari figur-figur gitu, kader-kader gitu untuk meneruskan organisasi itu ke depannya. Ke adik-adik gitu. Ke adik-adik gitu, ke keponakan gitu. Itu harapan. Lu lagi enggak lama suara.
Iya, iya. Biar tambah sedikit, tenang, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi kita tambahkan sedikit. Ya. Jadi ini bukan kita mengada-gada, ini adalah fakta. Ketika memang kafe SMKP dibuka, di sini udah banyak kita berkenal, rupanya orang awak. Itu tak kenal, akhirnya kenal. Iya, betul. Orang awak. Iya, betul. Akhirnya kita lah baru lah tahu rumahnya. Iya, iya. Dan memang ada beberapa sosok yang mungkin bisa kita adukan untuk pengganti kita. Iya, iya. Yang mau, artinya kita kan yang mau, bukan yang mau dan mampu. Betul. Artinya dengan keinginan hatinya yang tulus ikhlas untuk bisa mengurus kepengurusan setelah kami ini mungkin melepaskan. Ya. Dan kita akan tetap arti kata mensupport, membimbing gimana berorganisasi. Dan saya sampaikan jangan takut, kami akan tetap di belakang. Masya Allah. Jadi memang di SMKP ini kan kita banyak tahu nih. Akhirnya sini kita banyak tahu juga. Ada yang tua-tua, rupanya orang Padang. Iya. Berarti orang Padang, akhirnya banyak kawan. Iya. Rupanya memang SMKP ini tempat merajut silaturahmi. Makin banyak lah kenal. Rupanya di Tiban Baru khususnya kok banyak uang awak. Banyak orang awak dan punya yang potensial dan punya banyak pula yang kerja di pemerintahan. Iya, iya, iya. Itu luar biasa lah. Ya. SMKP itu merajut suatu silaturahmi yang mungkin selama Ambo sendiri kan hampir tiap hari sih kok. Ya. Bahkan ganti dan Ya. udah kenal nama siapa tinggal sih kok awak. Ya. Orang awak. Jadi latihan inilah komunikasi sambil bertukar nomor HP. Betul, betul, betul. Mungkin itu Pak Sandi. Ya. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya memang sekali lagi kami dari SMTV, teman-teman all crew Soro Minang TV selama mempunyai sebuah visi membuat kafe atau kedai kopi istilah di bawah itu memang yaitu tidak semata-mata bertujuan dengan bisnis oriented, tapi memang benar-benar mempunyai suatu misi di mana ada minimal di daerah Sekupang mempunyai wadah gitu sampai berkumpul, wadah gitu sampai berdiskusi. Jadi sambil minum kopi itu ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang produktif yang bisa kita bicarakan mulai dari A sampai Z sehubungan dengan warga Batam asal Sumatera Barat minimal yang ada di Kecamatan Sekupang. Kan itu istilahnya kan? Ya, salah satunya tercapai rencananya kegiatan itu turnamen atau dengan kawan ya gara ngopi. Gara-gara ngopi ya? Iya, iya, iya. Ya kan? Iya, iya, iya. Ya itu. Oke. Buka ide-ide cemerlang itu. Dan juga aku selaku pribadi ya, Bo ya. Berapa kali yang mau siko bertambah di sana mau di situ. Aturan tak kenal aja ini kan gitu. Di sana tuh bukan untuk biti saja kan. Oh, gitu, ya. nah, Itu bertambahnya di sana tuh ya tambah panjang usia gitu. Amin. Oh, silaturahmi memperpanjang umur mampamurah rasaki. Jadi kemudian alhamdulillah semenjak adanya SMTV, SMKP itu banyak yang lahir hal-hal yang positif. Sampai merah ke matu duduk mana sampai pejam sebalik sambil menceliak kawan-kawan mengkoa. Sebenarnya mau bisa. Iya. Cuma kalau lah satu mantinya bayar. Oke, di sana Soro Minang TV dengan bincang-bincang yang cukup sederhana dan tanpa setting-settingan dengan dua orang tokoh Gema Minang Kecamatan Sekupang Hariko. Memang banyak hal-hal yang kadang-kadang ya alhamdulillah dengan keberadaan SMKV di bawah itu memang betul-betul mewujudkan silaturahmi yang positif sesama orang awak yang ada di Kecamatan Sekupang khususnya. Oke, itu sana Soro Minang TV, Pak Reza. Tadi hadiah lebih besar daripada ya inset lah umpamanya. Kalau bagi para pemain wah nepi candu koal atau wayang kalau sampai full sekian gitu ya. Kan gitu ya. Nah, itu operasional tuh banyak ya kan.
itu operasional selama lomba, bahkan kemungkinan besar kalau memang bisa saja ada hiburan dari puncak segala macam. Kira-kira apa strategi ketua panitia? Nah, ditanya bukan nanti. Nah, untuk menyikapi, wah yakin dan percaya Game Minang secara umum atau Pak Reza sebagai ketua panitia secara khusus tentu mulai berpikir-pikir gini apa namanya bacaronya acara kok bisa sukses, acaranya kawan-kawan tadi itu silaturahmi yang menjadi inti tadi itu bisa terlaksana dengan baik. Sementara di sisi lain dana itu agak kurang. Strategi Pak Reza sebagai ketua panitia. Jadi begini Pak Hos, ketika memang niat kita tulus untuk kegiatan silaturahmi, dana itu akan mengalir aja. Wah, Nah, acara ini kan untuk silaturahmi. Ya. Insya Allah nanti kegiatan itu tentu kita mencari beberapa tokoh Donatur lah ya. Donatur yang bisa bantu. Tapi insya Allah lah. Insya Allah ya. Dengan kegiatan ini, saya rasa tuh kegiatan ini pemain pun juga menyumbang. Iya Saya yakin dan percaya. Ya. Ya kan? Nah, bisa nyumbang pemain 2 bulannya aku bantu pasti itu. Iya. Karena acara aku dari awak untuk awak. Iya. Nah, jadi kalau dengan niat yang silaturahmi, mudah-mudahan berjalan lancar. Karena kita bukan mencari suatu momen keuntungan, tidak. Iya, betul. Nah, kita hanya mencari dalam rangka HUT RI 77 dan juga menjalin silaturahmi yang kita selama ini mungkin tervakum dan terputus karena COVID. Khusus organisasi Game Minang. Khusus organisasi Minang. Dan mudah-mudahan alhamdulillah juga SMKP kan juga ada di belakang kami. Oh Bayu lah istilah di belakang kami, Di mana tumbuh situ kita siang. Iya, betul. Jadi momen ini insya Allah lah dulu perlu dukungan dari kawan-kawan, doakan aja biar acara ini sukses, tidak ada kendala dan silaturahmi kita bisa selalu terjaga. Amin. Oke. Dan sana Suara Minang TV dengan sangat tenangnya ketua panitia ya, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan niat baik daripada Gema Minang Sekupang dalam rangka mencuba balik merajut silaturahmi yang sempat tervakum lebih kurang 2 tahun lebih dengan momen 7 Agustus bisa berhasil dengan baik hendaknya. Tentu bagi para tokoh-tokoh Minang khususnya yang ada di Sekupang, tentu kita minta dukungan ya. Nah, ya kan, baik itu pribadi ataupun badan-badan usaha, ya kan, bisa dengan sangat kerendahan hati kita Gema Minang minta bantu untuk bisa mensukseskan acara itu, ya nak. Tapi seolah mudah-mudahan seperti saya bilang tadi, dengan niat kita yang tulus dan ikhlas untuk silaturahmi, ya kamu dulu juga pasti ada yang pemirsa itu akan kami nyumbang. Ya, Insya Allah luar biasa ya. Oke, di sana Suara Minang TV, enggak terasa yang mana tadi ya, lah sejam lah gua. Sebelum kita lanjut membaca Askar Zain co-host nan manih ndak saja Pak. Oh iyalah, yo Budes Pak Askar tidak bisa hadir karena memang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Oh Pak Andri, Pak Andri mah tahu nyumbang mana? Ya kan? Pak Andri sedang menonton kan gitu. Nggak tahu aku sedang mengkuah di bawah gini kan. Oke, sebelum kita akhiri cerita-cerita bincang-bincang kita, mungkin ada yang ingin Pak Akmal sebagai Ketua Gema ingin sampaikan kepada Donsana Suara Minang TV, baik sebagai harapan-harapan ke depan tentang Gema dan seterusnya, sebelum kita tutup. Silakan. Tapi sebelum ke situ, DPP adalah silaturahmi untuk melakukan kegiatan acara aku, Pak. Insya Allah mungkin bisa dihubungin lah ya. Bisa dihubungi dan juga tadi kita mengadakan kegiatan seluruh DPC dan masuk DPP, masuk ketum, waketum. Salah satu adinda kita Hendri Koto ya.
Jadi kita udah sampaikan di saat pertemuan tadi oke. ada gitu kegiatan tadi menghadiri pesta perkawinan anak Pak Wali Kota tadi. Jadi karena kita duduk kita sampaikan dan insya Allah kita nanti ada rencananya begitu. Jadi dan juga DPP ketum seluruh ketua DPC dan sangat mendukung. Insya Allah mungkin seluruh DPC ketua-ketua dan mewakili mungkin datang. Kenapa? Yang ada itu kan dusana enyo. Iya. Kita kan tidak lapeh dari badu dusana. Betul, luar biasa. Kenapa celai? Kenapa kena ketua-ketua DPC itu pecandu koa pula gitu. Iya. Oke, silakan. Mau apa yang mau disampaikan, harapan terhadap Gema Minang ke depan seperti apa dan seterusnya. Iya. Baik, terima kasih Pak Safril. Kita selaku ketua ya, kita berharap Gema Minang Kota Batam, DPC Gema Minang Kecamatan Sekupang khususnya ke depannya kita lebih solid, kita lebih eksis, kita lebih berbuat ya sosial dan kegiatan. Kenapa? Itu adalah amanah yang kita dijalankan. Nah, itu. Jadi tak lepas dari beban pikiran kita, beban moral kita, beban waktu kita. Kenapa? Kita kalau hidup atau bergabung di organisasi baik di masyarakat, kupas sandrang tua mbo ya Pak ya, itu harus siap 3 unsur. Yang pertama siap korban ya. Waktu. Yang kedua siap korban materi. Yang ketiga siap korban perasaan. Kalaulah bisa kita bawain ketiga berangke lah. Tapi kalau hanya 2 tak pakai itu separa-separa aja. Separa-separa. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena kita hanya berbuat baik dan berbuat. Karena kita tidak sendiri, kita banyak di sana. Kita bisa berdiskusi bagaimana. Ya mungkin banyak ya anak ponakan kita kalau ada namanya namu warga Minang ya khususnya yang ada di Kecamatan Sekupang ya, kalau mungkin di bawah kita umumnya mungkin adik ponakan ya. Nah mungkin apa yang bisa diperbuat oleh Gema Minang tadi ya itulah kewajibannya untuk membantu itu. Dan mungkin banyak juga yang di luar gitu Gema Minang, orang kita Minang kita lakukan, kita bantu, bukan kita cari-cari. Kenapa kata orang tua itu kan berbuat baik itu padu-padui, berbuat buruk sekali jangan. Arti katanya padu-padui giko dibuat baik kan dia agak-agak maksudnya bukan kita batasi, tidak. Jam begitu sudah buat baik, habis itu apa nganang-nganang lo. Jadi namanya kalau buat baik kau akan nalo balik hilang palunya kan gitu. Jadi merasa itu terbaik kita jalankan ke depan. Kita koordinasi itu harapan dan juga kita bukan ya pakai di organisasi paguyuban tidak. Kita ya membutuhkan juga masukan-masukan dari yang tua-tua. Baik pun dari adik-adik kita, ponakan kita mungkin ada itu masukan ya terhadap Gema Minang, kita tetap tampung demi kemajuan Gema Minang. Dan insya Allah kedepannya kita akan bentuk ya setelah disampaikan oleh ketemu kita Pak Leo, seluruh DPC Gema Minang Kota Batam nanti itu ada posnya tersendiri. Maksud dan posnya ini kita bisa mungkin ya yang termasuk sosial, apalagi ketum gitu di bidang sosial betul. Jadi nanti kita akan selo atau duduk bareng sama di wilayah kita masing-masing. Satu kecamatannya di Kecamatan Sekupang, baik itu dan unsur-unsurnya. Nah, kenapa? Ada mungkin salah satu keluarga kita itu anak kita. Jadi kita tidak repot-repot. Mungkin ada berurusan dengan sosial, kita sudah tahu. Ya, ikut caranya. Banyak sekali gitu lagi arahan oleh ketua umum DPP ya DPP. Jadi itu yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita berharap ya solid gitu membangun wadah paguyuban organisasi gitu khususnya Gema Minang Kecamatan Sekupang. Kenapa? Ya mudah-mudahan itu bukan harus ditunggu gitu dipuji zaman pengurusnya ikut tidak. Sepanjang kita berbuat baik, ya kita laksanakan tadi. Betul. Ini itu saja. Oke, terima kasih banyak. Kami minta terima kasih banyak. Ya, kamilah diundang Ziko
caro dadakan tadi di telepon ya kan, lepas lu ambil lo baju jas kok lihat ya. Tadi siap kegiatan ya, pulang ganti ditelepon oleh kru CNTV salah satu Pak Pimret Pak Rizal ya kan, masuk Pak ditelepon, jadi mau kontak Pak Sekjen, kita merapat. Ya. Tadi Paganari dan juga seharusnya tadi hadir Waketum ya. Tapi foto karena beliau ada urusan yang nggak bisa ditinggalkan, makanya kita udah. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Akmal. Terakhir Pak Riza, apa yang mau disampaikan sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini sehubungan dengan ingin bangkitnya Gema Minang Sekupang dengan momen 7 Agustus dalam yaitu dengan melaksanakan pertandingan KOA dalam rangka merajut kembali silaturahmi sesama generasi muda Minang, khususnya Ado Kota Sekupang. Mudah-mudahan dengan turnamen yang kita adakan pada momen HUT ini dan juga wujud silaturahmi, nanti ada suatu ide-ide yang kreatif untuk Gema Minang ke depannya. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya nanti para orang-orang Minang yang ada di wilayah Sekupang pada khususnya Batam pada umumnya, kita nanti di situ akan nampak. Nah, di situ biasa yang main itu adalah ada juga yang bekerja di instansi. Ya, betul. Dan juga sebagai RT di perumahan. Ya, betul. Mana tahu di situ kita ada wadah yang nanti akan adakan pemilihan ketua nanti itu gede-gede. Katanya ini ada di perumahan ini, dia bilang. Iya. Di masyarakat. Nah, nanti kita panggil, kita ajak, dan kita berkumpul. Artinya tujuan kita sebenarnya jadi di pesan daripada kami, artinya pengurus Gema Minang yang sekarang ini jangan takut berorganisasi. Ya, betul. Karena organisasi ini sangat membantu, apalagi kita di rantau. Ya. Betul. Apapun nanti istilahnya hidup ini tidak ada yang normal. Ya. Artinya kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Artinya ketika susah, ya kita butuh dan kita dalam organisasi ada dan kita tidak akan tinggalkan. Jadi artinya yang namanya organisasi Gema Minang itu adalah sosial kemasyarakatan. Ya. Jadi bagi udang muda Minang yang ada di Sekupang, mari bergabung. Saya Rizanab, ini Akmal Cenero, Ketua Sekjen. Mari kita bergabung, ayo kita berembuk untuk memajukan Gema Minang ke depan. Jangan takut berorganisasi. Ya, betul. Apalagi sekarang dengan ketua kita yang terpilih, mudah-mudahan Gema Minang ke depannya lebih bagus dari yang kemarin. Ya, benar. Mudah-mudahan kemarin lebih bagus, ini lebih bagus lagi. Ya, benar. Karena saya tengok gebrakannya luar biasa. Tadi saya tengok hadir pun di kegiatan di Godepan luar biasa. Ya, betul. Dengan pakai baju kebesaran Gema Minang cukup luar biasa. Ya. Maaf saya tadi nggak pakai baju Gema Minang, kebetulan baju Gema Minang saya atas mobil. Kebetulan anak pergi ke Bengkong bawa mobil. Karena baju itu standby atas mobil. Iya. Kadang-kadang ketika ada kegiatan Gema Minang, kita langsung rangkek ya. pakai baju aja. Ya, taunya tuh gue enggak doh. Oh, itu gua mana? Iya. Oke. Di sana Sobat Minang TV tidak terasa lebih 60 menit kita berbincang-bincang dengan dua tokoh Gema Minang Kecamatan Sekupang dalam rangka mencoba balik membangkitkan semangat daripada generasi muda Minang khususnya yang ada di Kecamatan Sekupang, yaitu bahkan dengan memanfaatkan momen 17 Agustus untuk melaksanakan sebuah event atau sebuah kegiatan biasa saja sebenarnya, tapi tetap dengan punya tujuan yang sangat luar biasa, yaitu merajut silaturahmi sesama orang awak khususnya yang ada di Kecamatan Sekupang dan umumnya yang ada di Kota Batam. Di pemain yang ada nanti kita masukkan di grup. Iya. Banyak tuh grup, itu grup istilahnya grup canda tawa kan grup. Di situ timbullah ide-ide kreatif untuk memajukan ya kita disitulah coba Gema Minang mana ayo kumpul jadi gagasan, ada toko-toko yang bisa kita angkat yang bisa untuk Gema Minang ya mungkin itu kesempatan juga Pak Satu. Ya benar. Oke, di sana Sobat Minang TV sadonya sudah mulai berakhir pertemuan kita podcast khusus di edisi Ahad tanggal 31 Juli 2022 menjelang Agustus. Besok kita
berbicara tentang bagaimana juga untuk melakukan perayaan kegembiraan seluruh masyarakat Indonesia dalam menghadapi hari kemerdekaan, yang memperingati hari kemerdekaan itu sendiri. Nah, Dunsana Soro Minang TV sadonyo, terima kasih banyak bagi Dunsana yang sudah memberikan komentar, yang sudah menonton, yang sudah like, yang sudah mensubscribe, yang sudah men-share sebanyak-banyaknya yang ada di YouTube maupun yang ada di fanpage-nya Facebook Suara Minang TV. Demikian Dunsana Soro Minang TV, ambo all crew Soro Minang TV diwakili Safril Yubahar dan mewakili dengan saudara kita Bapak Rezanov sebagai sekretaris dan Ketua Gema Minang Pak Akmal Caniago. Jika ada salah-salah kecek kita dari tadi, tentu kita minta maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kesalahan itu adalah murni daripada kita. Kami itu. Salam yo, salam Dunsana. Ya. Seluruh pemirsa Suara Minang TV dimanapun berada. Ya, salam Bandung sana dari Ketua Gema Minang dan Sekretaris Kecamatan Sekupang terhadap pemirsa Dunsana Soro Minang TV di mana saja berada. Oke, Suara Minang TV adalah suara urang awak, insyaallah. Oke, Dunsana Soro Minang TV, terima kasih banyak sekali lagi atas atensinya terhadap acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan insyaallah besok kita tetap bertemu dengan kajian adat. Besok Senin ya. Nah, Senin biasanya itu kajian adat. Ya, nah. Cuma lu tahu temanya tentang apa kok. Kalau patang tagak pengulu temanya kan. Mudah-mudahan setiap program-program akan semakin berkualitas dan insya Allah tetap memberikan edukasi terhadap orang-orang awak, anak-anak kemenakan kita, khususnya yang lahir dan gadang di rantau. Kamu gitu ya. Nah, oke, Dunsana Soro Minang TV, terima kasih banyak. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV, suara orang awak. Masalah